Setiap hari kita melihat orang tertawa, marah, maupun diam. Tapi, apakah kita benar-benar mengamati mereka? Itulah awal dari observasi psikologi. Dalam psikologi, observasi berarti melihat perilaku manusia secara sistematis dan objektif. Tujuannya untuk memahami dunia batin seseorang melalui tindakan yang tampak. Dalam praktiknya, ada banyak cara mengamati. Dalam partisipan, pengamat ikut menyelam dalam situasi yang diamati. Aku bukan hanya melihat, tapi juga merasakan bagaimana emosi, interaksi, dan dinamika yang terjadi dalam dirinya. Lewat keterlibatan ini, aku belajar. Kadang untuk memahami orang lain, kita juga harus berani berada di posisi mereka. Sedangkan dalam non-partisipan, aku menjaga jarak, tidak ikut campur, tidak memengaruhi, hanya mengamati dari kejauhan. Di sini aku juga belajar menahan diri, bahwa memahami seseorang kadang dimulai dari diam dan memperhatikan. Selain itu, juga ada sistematis, yang mana pengamatannya sangat terencana. Setiap perilaku dicatat, setiap langkah punya urutan. Aku melihat, menulis, menganalisis, bukan dengan perasaan, tapi dengan pola. Karena dalam sains, keteraturan membantu kita memahami makna yang tersembunyi. Dan terakhir, naturistik. Pengamatan yang membiarkan segalanya terjadi begitu saja. Aku hanya menjadi saksi, tanpa gangguan, tanpa skenario. Disinilah keindahannya, ketika kita belajar memahami perilaku manusia apa adanya, sebagaimana ia berjalan di kehidupan nyata. Setiap jenis punya keunikan dan tujuan, tapi semuanya berawal dari hal yang sama. Rasa ingin tahu. Setiap observasi punya tahapan, dari menentukan tujuan, menyusun rencana, melakukan pengamatan, mencatat hasil, hingga menarik kesimpulan. Mengamati manusia bukan hanya tentang melihat, tapi tentang mencatat dengan cermat. Dalam psikologi, ada beberapa teknik pencatatan yang mampu mengubah perilaku menjadi data. Checklist, teknik paling sederhana. Setiap kali perilaku itu muncul, dicentang satu persatu, seolah sedang menghitung frekuensi dari sebuah kebiasaan. Contohnya, ketika mengamati siswa di kelas, pengamat menuliskan daftar perilaku, seperti mengangkat tangan, berbicara dengan teman, ataupun mencatat pelajaran. Setiap kali perilaku itu muncul, pengamat memberi tanda centang. Hasilnya, kita tahu perilaku mana yang sering dilakukan dan mana yang jarang dilakukan. Berbeda dengan running record, di sini setiap kejadian ditulis secara berurutan, detil demi detil, seperti kita menulis ulang waktu yang sedang berjalan. Misalnya saat mengamati seorang anak di taman bermain, pengamat menulis terus menulis. Pukul 10:05 ia mengambil bola, 10:06 ia melempar bola ke temannya, 10:07 ia tertawa dan berlari menjauh. Semua peristiwa dicatat sesuai urutan waktu. Teknik ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perilaku berubah dari detik ke detik. Lalu ada time sampling, pengamatan yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Setiap beberapa menit, pengamat berhenti, lalu kembali mencatat. Contohnya, pengamat ingin tahu seberapa sering pasien sering menarik diri selama sesi kelompok. Setiap 5 menit, ia mencatat apakah pasien sedang berbicara, diam, ataupun menjauh dari kelompok. Teknik ini membantu menjaga fokus tanpa harus terus-menerus menatap. Efisien, tapi tetap akurat. Event sampling,
pada momen-momen khusus. Tidak semua perilaku diamati, hanya yang relevan dengan penelitian saja. Seperti menangkap momen yang paling berarti di tengah keramaian. Misalnya mengamati perilaku agresif anak. Ia hanya mencatat saat anak mendorong, memukul, atau membentak teman. Selebihnya tidak dimasukkan. Teknik ini sangat berguna ketika fokus kita hanya pada jenis perilaku tertentu. Dan terakhir, anecdotal record. Catatan singkat yang menggambarkan perilaku tertentu dengan konteks emosional. Kadang subjektif, tapi memberikan kedalaman pada pemahaman perilaku manusia. Misalnya pengamat menulis, saat guru menegur, anak menunduk dan meneteskan air mata. Ia kemudian diam sepanjang kegiatan. Catatan ini tidak hanya menjelaskan perilaku, tapi juga emosi dan situasi yang melatarinya. Anecdotal record membuat kita tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi juga mencoba memahami mengapa itu terjadi. Setiap teknik punya cara dan tantangannya masing-masing, tapi semua bermuara pada hal yang sama, ketelitian dan kejujuran melihat manusia apa adanya. Sebagai pengamat, kita tidak hanya dituntut untuk melihat, tapi juga menahan penilaian. Setiap kali kita berhadapan dengan manusia lain, kita membawa mata, pikiran, dan hati kita. Tiga hal yang seringkali tidak netral. Objektivitas bukan sekedar kemampuan mencatat apa yang terjadi. Ia adalah latihan batin untuk menjaga jarak dari opini pribadi, dari emosi yang membias, dari emosi yang tak kita sadari. Menjadi pengamat berarti menjadi cermin yang jernih yang memantulkan realitas sebagaimana adanya, bukan bayangan dari keinginan kita. Namun, di balik setiap pengamatan, bias selalu mengintai. Kadang kita lebih memperhatikan hal-hal yang kita anggap penting dan melewatkan hal-hal yang kecil yang sebenarnya bermakna. Kadang kita menilai tanpa sadar, hanya karena terbiasa dengan pandangan tertentu. Karena pengalaman masa lalu yang seringkali membentuk cara kita melihat dunia. Dalam konteks observasi psikologis, bias bisa muncul dari ekspektasi terhadap subjek, dari latar belakang budaya pengamat, bahkan dari suasana hati yang sedang kita bawa saat itu. Bayangkan seorang pengamat yang lelah. Ia bisa dengan mudah salah menafsirkan ekspresi. Atau seorang pengamat yang kagum. Ia bisa menilai perilaku positif lebih besar daripada yang sebenarnya. Ini semua menunjukkan bahwa mengamati bukanlah hal yang sederhana. Ia memerlukan kesadaran penuh dan kejujuran terhadap diri sendiri. Karena itu, refleksi diri menjadi bagian penting dalam observasi. Setiap kali kita mengamati orang lain, sebenarnya kita juga sedang bercermin pada diri sendiri. Kita belajar melihat bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana persepsi terbentuk, bagaimana emosi memengaruhi cara kita memahami. Refleksi diri ini bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengenali seberapa objektif kita, seberapa siap kita menerima manusia tanpa tabel dan prasangka. Objektivitas bukan berarti tanpa perasaan, justru sebaliknya. Ia menuntut keseimbangan antara empati dan kejujuran. Seorang pengamat yang baik bukanlah yang dingin dan berjarak, tapi yang mampu memahami tanpa ikut terlarut. Ia tahu kapan harus merasakan, dan ia pun tahu kapan harus mencatat. Dalam dunia psikologi, observasi bukan sekedar teknik. Ia adalah cara memahami kehidupan manusia dari dekat. Lewat observasi, kita belajar bahwa setiap gerak, setiap ekspresi, dan setiap diam, seseorang mempunyai cerita. Tugas kita bukan menghakimi cerita itu, tapi mendengarkannya lewat perilaku yang tampak. Kadang, justru di antara diam dan jeda, kita menemukan makna yang paling jujur. Dan pada akhirnya, observasi psikologis bukan hanya tentang mencatat perilaku, tapi tentang memahami
memahami kehidupan tanpa menilai. Tentang belajar menjadi manusia yang mau melihat manusia lain apa adanya.